jangan dikotori oleh sesuatu yang memang budaya yang bisa menyimpang, tapi jadikan budaya Islam sebagai sarana untuk ritual pengobatan yang dibenarkan agama kita, agama Islam. Oke, Ustaz Fatullah menanggapi viralnya pesulap merah yang membongkar trik. Oke, Ustaz Fatullah menanggapi viralnya Ustaz duduk ya. Oh ya, Begini. Siap. menanggapi viralnya pesulap merah yang membongkar trik dukun dengan mengatasnamakan edukasi itu kepada masyarakat. Seperti apa komentar Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada sebagian orang katakanlah YouTuber, namun berbagai macam cara mereka memberikan yang terbaik kepada layan masyarakat, ada semacam edukasi dan sebagainya. Namun ketika ini dijadikan suatu hiburan dan sebagainya, agar kiranya lebih mempertimbangkan sesuatu hal yang akan dilakukan kepada orang lain, sehingga tidak ada timbul polemik, dan ini yang terjadi di masyarakat. Tentunya dalam menyikapi seperti ini, agama sah-sah saja ketika seorang itu menggunakan sebagai akses suatu media, sebagai katakanlah seorang YouTuber, ada edukasi dalam tayangan tersebut, ini sangat sah. Bahkan ini suatu nilai yang sangat baik. Ini menjadikan suatu nilai ibadah kepada orang tersebut. Kalau edukasi ini dijadikan suatu perjalanan histori seseorang itu, maka ini kebaikan-kebaikan yang ditularkan kepada orang lain dan pada akhirnya menjadi suatu keberkahan doa buat seorang YouTuber di situ. Oke. Ustaz sendiri setuju nggak sih Ustaz edukasi seperti itu yang tapi kekurangannya tuh yang dikritik sama orang-orang menjatuhkan profesi orang lain seperti dukun, tabib, sama hujan. Ya, artinya ketika seorang itu demi mencapai sesuatu, katakanlah viewers dan sebagainya, subscribe, kemudian rela untuk menjatuhkan satu sama lain demi sebuah konten yang menjadikan suatu viral dan pada akhirnya menjadi kontroversi. Dan ini tidak dibenarkan dalam ajaran kita agama Islam. Ketika ini terjadi bagi seseorang yang melakukan semacam ingin terkenal demi popularitas dan sebagainya, kemudian dia menjatuhkan kepada YouTuber lain, ini tidak dibenarkan. Artinya maka harus kehati-hatian di saat yang disampaikan yang dilontarkan oleh lawannya. Kalau seandainya menjatuhkan, ini bukan edukasi namanya. Ini bukan edukasi, ini menjatuhkan karena ada nilai kebencian, sesuatu yang tidak suka, dan pada akhirnya terjadilah menjadi kontroversi, dan pada akhirnya tidak baik bagi seorang YouTuber itu saling menjatuhkan. Hukumnya ya berdosa. Oke. Saya seorang YouTuber ada edukasi, sesuatu yang memang dilihat kurang baik kemudian diluruskan. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ketika ketidaksukaan ada semacam sesuatu yang memang seorang YouTuber ini melakukan suatu katakanlah hiburan yang tapi bisa menipu, lalu diluruskan oleh YouTuber tersebut. Ini tentunya kalau seandainya dipiralkan, ini nggak baik. Saya mendukung kegiatan kebaikan-kebaikan oleh si pesulap merah ini, sangat baik, sangat bagus. Artinya meluruskan, dan juga ini bisa menolong seorang yang namanya dikatakan seorang Gus lah gitu katanya. Ini bisa menolong menghentikan cara mereka memberikan hiburan kepada masyarakat yang sedikit ada menyimpang, sesuatu yang menipu dan sebagainya, diluruskan oleh pesulap merah. Sah-sah saja, boleh, tetapi caranya maka jangan sampai masyarakat dan pada akhirnya kan ini menjadi polemik besar. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak suka, semacam ya katakanlah kurang baik di mata kita, maka luruskan dengan cara apa? Wajadilhum billati ya ahsan. Dengan apa? Dengan musyawarah yang baik, dekatkan dengan edukasi, persuasi dan sebagainya. Ini cara yang terbaik oleh Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah. Namun ketika ini terjadi ketidaksukaan kemudian menjadi viral dan pada akhirnya menjadi suatu tontonan yang buruk, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Saya sangat mendukung kepada pesulap merah untuk meluruskan sesuatu yang kurang lurus, akan tapi dengan cara yang baik. Ustaz, ini kalau ada dukanya nggak sih?
Orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang terpilih dan dipilih atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas takdir yang Allah berikan kepada siapa sih orang yang diberikan kelebihan, katakanlah supranatural, seorang dukun atau seorang yang memang dapat kelebihan yang Allah berikan. Kemudian cara orang berbeda-beda mengobati, kemudian dipindahkan penyakit tersebut pada seekor binatang, katakanlah seperti ayam, kambing dan sebagainya. Dalam Islam itu sudah ada zaman dulu dengan cara yang berbeda-beda. Namun kalau seandainya dikulas ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini adalah orang yang selalu senantiasa pasti nggak jauh dari yang namanya kezoliman. Nah, ketika penyakit itu dipindahkan oleh sebuah binatang, nah ini bisa jadi zolim. Caranya tidak dibenarkan dalam agama kita. Meskipun sudah ada zaman Rasulullah, bukan zaman Nabi Adam sudah ada. Seorang tabib, seorang paranormal bisa menyembuhkan penyakit seorang itu, penyakitnya dipindahkan kepada binatang. Kalau binatangnya itu dizolimi dengan cara melakukan sesuatu yang memang mengobati, pasti binatang itu tidak mau. Ini zolim terhadap binatang. Dan ini meskipun sah, saya berpendapat tetap tidak dibenarkan dalam agama kita, agama Islam, meskipun dengan cara kebaikan yang bagaimana? Kalau kebaikan yang bisa menyakiti hewan, menzolimi hewan, maka hukumnya berdosa. Oke, Ustaz, pertanyaan Ustaz. Mistisnya bagaimana nih? Ya mungkin pas melakukan ritualnya tuh Ritual agama, contoh. dia membawa, yang praktisi ruqyah ini kan dia membawa nama agama, tapi ritualnya tuh dinilai ada mistis-mistisnya gitu. Contohnya? Makanya Mistik itu kan banyak. iya. Apakah ritual dengan darah ayam, memakai jambi dan sebagainya? Ya mungkin Saya harus hati sejenis itu. juga nih. Ya. Sejenis itu mungkin yang dianggap dia melanggar syariat, mungkin yang dia anggap ya. Artinya Rasulullah SAW ketika mengajarkan kita sesuatu yang kebaikan, bisa membantu, bisa mengobati, bisa menolong orang lain dengan adanya ruqyah, doa yang diajarkan Rasulullah SAW begitu banyak dalam hadisnya. Yang kedua dengan ayat, bisa dengan ruqyah, dengan surat Al-Falaq, Al-Anas, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan sebagainya. Kemudian ayat ini dijadikan untuk ritual mengobati orang yang terkena santet, orang yang terkena gangguan jin. Ini diperbolehkan, ini namanya ruqyah syar'i. Tetapi ketika dikotori oleh suatu ritual yang tidak dibenarkan, maka hukumnya dosa. Batila kana zahuqa, jangan dicampur suatu yang batil kepada yang benar. Yang benarnya harus yang benar caranya, yang batil jangan sampai dicampur adukan, dan ini hukumnya berdosa. Ketika ruqyah ini yang sakral menurut ajaran kita, kaidah kita, yaitu ajaran Islam, ritualnya yang pertama kalau dengan herbal sah-sah saja. Kemudian dengan cara obat-obatan dan sebagainya sah saja. Tapi kalau sampai mengundang suatu yang mistis dan ini merusak sakralan ruqyah syar'i, tidak dibenarkan Islam. Ketika orang meruqyah lalu ada embel-embel semacamnya, ini tentunya keluar, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu ruqyah syar'i. Oke. Ustaz, tapi percaya nggak sih dengan kekuatan sihir zaman now? Kekuatan sihir mubin, sihir itu adalah yang nyata, dan kita harus mengimani, mempercayai bahwasannya sihir itu sudah ada. Makanya Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Lalu apa sih obatnya? Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baca surat Al-Falaq dengan cara mengusapkan ke bagian tubuh. Alhamdulillah Rasulullah terbebas dari sihir. Artinya sebelum zaman Rasulullah Nabi Muhammad, sihir itu sudah ada. Dan kita harus percayai. Maka sihir itu bisa ada di rumah kita. Ada orang yang syirik dengan kita, orang yang dengki dengan kita,
Ada orang yang tidak senang dengan kita, mereka terlukai hatinya. Cuma cara orang berbeda-beda. Ada cara memaafkan, kesabaran, ada juga dengan cara menyakiti, mengirim ke semacam santet, teluh dan sebagainya. Ini hati-hati, ini sihir. Makanya Allah mengatakan sihrun mubin, sihir itu adalah nyata dan kita harus percaya. Maka ketika ini ada harus hati-hati. Dengan cara apa? Itu berdoa. La yaqdiru qadri illa bidoa. Ya, takdir bisa diubah dengan doa. Yang tadinya kena santet, kena teluh, kena guna-guna dan sebagainya. Ketika dia berdoa, hari itu takdirnya akan terhindar dari musibah. Kenapa? Wasilah asbab doa. Makanya kita diperbanyak oleh Rasulullah untuk berdoa di saat menjelang tidur, bangun tidur dan sebagainya. Setiap langkah dimanapun kita berada, jangan terlepas dari doa. Doa adalah senjata kita bagi umat Islam. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada, sehingga kita akan dijaga, diselamatkan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah yang bisa menghampiri kita. Apakah itu sihir, orang jahat, binatang yang makhluk yang jahat, ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah asbab doa kita. Oke, ya terakhir juga bukan susah. Kenapa ya, Neng? Bentar saya ini dulu. Oke Ustaz, Ya. kalau ada teknik pengobatan yang ritualnya menggabungkan mitos, kejawen dan Islam, lantas mengatasnamakan kesembuhan hanya milik Allah, itu termasuk syirik juga bukan sih Ustaz? Selama pengobatan itu la tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, sah-sah saja. Pengobatan cara apapun, kalau mintanya kepada Allah, menyembah Allah, memohon kepada Allah dengan ritual yang dibenarkan oleh agama kita, selama tidak ada penyimpangan kepada si pengobat tersebut, insya Allah tidak akan berdosa. Bahkan ini sangat baik dan bermanfaat. Akan tapi ada sebagian orang, yaitu pengobatan dengan cara Islam tapi ritualnya yang tidak dibenarkan. Contoh misalkan potong ayam, darah ayam dan sebagainya, menjadi atau tanam ini tanam itu, atau juga mempercayai sesuatu yang mahar dan sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini tentunya mitos-mitos ini yang merusak kesakralan, yaitu pengobatan secara syar'i. Akhirnya sedikit ada penyimpangan, musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan dalam agama kita ketika mempercayai sesuatu yang memang bisa membahayakan akidah dan keimanan kita. Mitos pasti ada dan ini legenda di masyarakat. Dan ini kadang-kadang dikotori sesuatu yang memang budaya yang bisa menyimpang. Tapi jadikan budaya Islam sebagai sarana untuk ritual pengobatan yang dibenarkan agama kita, agama Islam. Kemudian